Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak, Ibu Guru beserta staf, dan yang saya banggakan, murid-murid sekalian. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya serta nikmat sehat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini dengan lancar walaupun dengan tatap maya atau secara virtual. Salawat serta salam marilah kita hanturkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Bapak, Ibu Guru yang saya hormati, dan murid-murid yang saya banggakan. Pada saat ini kita semua sudah merasakan bahwa pandemi corona ini sangat menghambat kegiatan bahkan kehidupan sebagian besar masyarakat di Indonesia. Murid-murid yang Ibu banggakan, pandemi COVID-19 telah mengubah dunia pendidikan mulai dari proses pembelajaran. Selama pandemi ini, kegiatan belajar mengajar semakin terbatas. Walaupun pada saat ini pemerintah sudah memperbolehkan untuk kegiatan belajar dalam metode luring. Walaupun hanya sebagian dan sebagiannya lagi melakukan kegiatan dalam metode daring atau bertatap maya secara virtual. Itu pun dengan durasi yang hanya sebentar dan rasanya tidak maksimal. Walaupun demikian situasinya, sebagai seorang pelajar yang tangguh, kita harus tetap semangat belajar di masa pandemi ini. Pandemi yang terus melaju, dunia pendidikan harus terus mendapatkan perhatian khusus agar masa depan suatu bangsa melihat dari kacamata umum sekarang ini, pandemi COVID-19 di tengah tidak terdampak buruk apabila membahas dunia pendidikan, maka akan membahas banyak menimbulkan ancaman bagi dunia pendidikan. Namun dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda, sehingga ancaman dapat diubah menjadi dampak peluang untuk memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Pandemi COVID-19 ini yang begitu banyak berdampak negatif juga berdampak positif bagi dunia pendidikan di Indonesia. Dampak positif ini dapat memotivasi melalui masa-masa sulit. Untuk itu, terus mencapai tujuan pendidikan di Indonesia yang lebih maju, maka ada pun dampak positif bagi pendidikan, yaitu yang pertama, memacu percepatan transformasi pendidikan pandemi COVID-19 berujung pada penutupan sekolah sebagai upaya penyebaran ke masyarakat di Indonesia. Pemerintah telah memberlakukan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau yang disebut dengan pembelajaran daring. Sistem berbasis teknologi ini yang berani tentunya menumbuhkan institusi pendidikan, guru, siswa, orang tua untuk melek akan teknologi. Ini sangat mempercepat informasi teknologi pendidikan di Indonesia. Hal tersebut tentunya berdampak positif
karena pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan sejalan dengan era revolusi industri 4.0 yang terus berkembang. Yang kedua, banyaknya muncul aplikasi pembelajaran online, akselerasi informasi teknologi pendidikan akibat pandemi COVID-19 telah melahirkan berbagai platform program pendidikan online untuk mendukung pembelajaran yang berani. Banyak program studi online menjadikan pembelajaran lebih efektif. Aplikasi pembelajaran online dikembangkan dengan menyediakan fitur-fitur yang memudahkan pembelajaran online seperti yang kita pakai Zoom Meeting, Google Meet, Microsoft Teams, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada jumlah kursus online gratis. Kursus online gratis mulai berkembang di tengah pandemi COVID-19. Banyaknya lembaga pendidikan, bimbingan belajar menyediakan kursus online gratis atau beberapa dengan harga yang diskon, seperti yang diterapkan oleh aplikasi Ruang Guru, Genius, Ruang Belajar, Kuiper, dan aplikasi kelas kami, dan sebagainya. Yang keempat, memicu kreativitas tanpa batas. Pandemi COVID-19 ini telah memicu ide-ide baru, ilmuwan, penelitian, dosen, bahkan mahasiswa mencoba melakukan eksperimen untuk menemukan kreativitas baru dan menghadirkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien, sehingga dapat melaksanakan proses pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. Nah, yang kelima, kolaborasi antara orang tua dan guru selama pandemi ini. Para pelajar tentunya akan menghabiskan waktunya untuk belajar di rumah. Gimana hal ini membutuhkan kolaborasi inovatif antara orang tua dan guru. Agar siswa dapat terus belajar online secara efektif, selain itu kolaborasi inovatif dapat mengatasi berbagai keluhan selama pandemi pembelajaran online. Hal tersebut akan berdampak positif bagi dunia pendidikan, baik saat ini maupun masa yang akan datang. Yang keenam, penerapan ilmu dalam keluarga. Ketika semua sekolah ditutup, ini menjadi kesempatan bagi kalian siswa-siswi untuk mengaplikasikan ilmu kalian di tengah-tengah keluarga. Baik itu sekedar membuka diskusi kecil atau dengan mengajarkan ilmu yang didapat kepada keluarga. Hal ini berperan penting dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu ilmu melalui penerapan langsung. Ilmu yang diterapkan secara langsung akan berpengaruh tidak hanya bagi yang mendengarkan atau bagi yang mengaplikasikannya, tetapi juga bagi yang menerimanya. Yang ketujuh, ada guru menjadi lebih akrab dan melek akan teknologi. Tidak dapat dipungkiri bahwa proses pembelajaran di tengah pandemi saat ini harus dilakukannya melalui metode online, sehingga penggunaan perangkat teknologi saat ini sangat dibutuhkan selama pandemi ini. Banyak dilakukannya pelatihan bagi para guru dan dengan tujuan memberikan pembinaan guna menentukan metode pembelajaran seperti apa yang bisa diterapkan pada saat pandemi ini, yang tentunya berbasis teknologi. Yang kedelapan, itu ada internet sebagai sumber informasi yang positif. Jika proses pembelajaran pada umumnya menggunakan buku cetak atau LKS sebagai sumber belajar utama, maka dalam proses pembelajaran online, internetlah merupakan sumber informasi yang dapat digunakan. Internet
tidak lagi hanya digunakan oleh siswa sebagai sarana hiburan atau bermain media sosial, tetapi juga digunakan untuk mendapatkan informasi tentang pembelajaran yang diajarkan, seperti mengakses buku digital, video, pembelajaran, dan lain sebagainya. Meskipun begitu, tentunya hal ini tetap harus mendapatkan pendampingan baik dari guru maupun orang tua siswa, agar siswa tidak salah dalam mendapatkan informasi dan terhindar dari hoaks. Yang 9, siswa dapat diawasi oleh orang tua secara langsung. Pada dasarnya, setiap anak memiliki potensi yang tidak terbatas. Tetapi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi apakah mereka pada akhirnya dapat memenuhi potensi tersebut. Para ahli meyakini bahwa peran orang tua dalam kehidupan anak berdampak luas dan sangat mempengaruhi. Dengan pengawasan orang tua, anak akan mudah untuk membantu perkembangannya secara langsung. Nah, murid-murid yang ibu banggakan, jadi dari timbulnya pandemi ini ada beberapa dampak negatif dan dampak positif dalam pendidikan. Sehingga untuk meminimalisir dampak negatifnya, kita dapat melaksanakan pembelajaran secara online sehingga bisa memutuskan rantai penyebaran COVID secara luas dan tidak lupa mematuhi protokol kesehatan. Namun, selain dampak negatif, ada juga dampak positif bagi pendidikan, yakni yang saya sudah jelaskan. Yang pertama, memicu percepatan transformasi pendidikan. Yang kedua, banyaknya muncul aplikasi pembelajaran online. Yang ketiga, jumlah kursus online gratis. Yang keempat, munculnya kreativitas tanpa batas. Yang kelima, kolaborasi orang tua dan guru. Yang keenam, menerapkan ilmu dalam keluarga. Yang ketujuh, guru menjadi lebih akrab dan melek akan teknologi. Yang ke-8, internet sebagai sumber informasi yang positif. Yang ke-9, siswa dapat diawasi oleh orang tua secara langsung. Jadi, harapan saya yang setelah saya sampaikan tentang dampak positif COVID-19 pada pendidikan di Indonesia dapat meningkatkan motivasi kepada murid-murid untuk selalu menjalankan protokol yang telah ditetapkan. Dan terakhir, yang sangat saya apresiasikan kepada Bapak Ibu guru karena selalu semangat mengajar dan murid-murid yang selalu giat akan semangat belajar walaupun di masa pandemi COVID-19 ini. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.